Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama BCG, channel gaming dan tutorial. Baik, kali ini saya akan memberikan tutorial lagi, melanjutkan part pertama tutorial, yang mana kita di part pertama itu membuat bootable Kali Linux di sebuah flash disk. Oke, kali ini saya akan memberitahukan gimana cara pemakaian flash disk yang udah jadi tersebut. Flash disk bootable yang udah jadi, yang udah kita bikin di part pertama. Setelah kita pakai, nanti kita akan setting untuk buat persistennya, yang mana persisten itu digunakan untuk membuat penyimpanan pada flash disk tersebut. Oke, baik, kita langsung saja kita buat. Yang pertama itu kita siapkan flash disk yang kita buat kemarin. Flash disk yang kita buat kemarin itu ini ya, kita siapkan. Kemudian setelah kita siapkan partisinya, nah caranya gimana membagi partisinya? Kita colokin partisinya. Saya lupa ya, ternyata harus ada sesuatu yang harus kita lewatkan, ada sesuatu yang kita lewatkan. Sesuatu yang kita lewatkan. Oke, kita colok flash disknya. Setelah kita colok, kita masuk ke mini tool partition wizard. Kita masuk ke mini tool partition wizard. Nah di sini, ini di sini nih. Saya lupa bahwa ini flash disk Kali Linux belum dibagi partisinya. Nah, ini di sini saya buka mini tool partition. Nah, disk 3 ini merupakan flash disknya. Nah, ini masih jadi satu partisi. Jadi belum ada buat penyimpanannya, nanti belum ada. Nah, caranya gimana? Caranya kita klik, terus kita move and resize. Di sini 57 GB. Kita ambil 40, kita ambil 40 GB. Kita hapus dulu. Kita undo. Oke. Kita move and resize. Di sini kita ambil partitionnya itu, kita ambil buat ini 20 GB aja, sisanya nanti kelebihan 10 GB aja. 10 GB untuk ininya untuk Kali Linuxnya tuh. Nah, 10 GB untuk Kali Linuxnya, sisanya ada 47,3 GB untuk penyimpanan yang harus kita buat. Di sini unlocated ya, kita bikin dulu create. Oke, di sini kita buat di sini menjadi formatnya file sistemnya itu ext4. Terus yang lainnya biarkan. Yang di sini kita tulis judulnya persistence. Nah, jadi kita buat di sini persisten, terus juga di sini filenya ext4 ya, ext4. Oke. Setelah itu kita setelah jadi kita apply. Yes.
Oke, nanti ini rada lama ya, nanti setelah selesai nanti saya skip, setelah selesai nanti langsung kita lanjutkan. Baik, setelah selesai ini udah selesai ya, applied all the pending successfully, berarti udah selesai. Kita close with program, terus kita restart ulang laptopnya, terus kita masuk ke BIOS lagi. Tekan F2 ya, tekan F2 secara terus menerus biar masuk ke BIOS. Oke, ini masuk ke BIOS, kita cari. Kalau BIOS Asus F2, terus BIOSnya seperti ini ya, tergantung laptop atau komputer kalian masing-masing. Masuk ke advance, kalau di BIOS cari yang namanya security. Di sini klik di security, kemudian cari yang namanya secure boot. Secure bootnya kita buat disable atau dimatikan ya. Kita buat disable ya. Biasanya itu kalau misalkan belum pernah booting flashdisk atau apa komputernya, itu biasanya dia enable. Tapi kita di sini langsung kita disable aja. Setelah disable, kita ke menu boot. Nah, di menu boot ini kita masukkan apa namanya, boot optionnya kita ganti. Kalau yang misalkan tidak bisa ini, kita ganti aja. Boot option pertamanya kita ganti yang USB, jadi Windowsnya di bawah. Jadi kita tekan F10, save and exit, yes. Oke. Setelah save and exit, kita tunggu ya, nanti akan bootingnya langsung ke flash disk ya, bootingnya langsung ke flash disk. Nah, langsung masuk ke menu Kali Linux flash disknya. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit. Ini live system yang paling atas ini Kali Linux, yang dimana kalau kita pakai tools yang kita download dan kita pakai, setelah kita cabut flash disknya dan kita close, kita matikan, itu tidak akan tersimpan toolsnya. Sama ini juga tidak tersimpan. Nah, yang tersimpan itu yang di nomor 4 ini, live system with USB persistent. Tapi harus kita buat dulu persistennya. Tadi kita udah bikin partisi sebelahnya untuk penyimpanannya. Nah, kita klik yang ini, live with USB persistent, kita klik. Ini akan loading masuk nanti. Ini Kali Linuxnya versi yang terbaru ya, yang 2022 kalau nggak salah. Kalau belum yang ada 2023 ya, kayaknya 2022 ini. Nah, di sini udah masuk menu apa namanya, menu Kali Linuxnya, kita udah masuk. Setelah masuk menu Kali Linuxnya, kita langsung buka terminal nih di atas nih, terminal. Kita besarkan dulu ya, biar kelihatan. Zoom in dulu, zoom in. Oke, udah besar, udah kelihatan. Di sini kita cek dulu flash disknya dengan cara ketik flash disk fdisk -l. Oh, salah. fdisk -l. Oh, sorry. Kita harus ke root dulu ya. Kita harus, karena itu permission denied. Kita harus masuk ke root. Kita mainnya ke root. Kita clear dulu. Kita mainnya di root dengan cara masuk sudo su, enter, langsung masuk ke root. Oke, udah. Kemudian flash disk -l. Nah, di sini flash disknya kita lihat nih.
di sini ada dev SDA 47,3 GB Linux. Nah, ini yang kita nanti bikin buat penyimpanan. Kita ingat ya, SDA 2, ingat ininya, SDA 2. Oke, kita mulai. Caranya setelah kita cek itu berarti udah ada ininya, partisi yang akan kita buat. Perintahnya apa aja? Yang pertama ikutin. Yang pertama adalah makdir. Kita membuat direktori dulu. Makdir -p /ment/my_usb. Oke. Kemudian kita mount spasi dev SDA 2. Ingat tadi yang kita bilang tadi, SDA 2. Kita ingat spasi mnt spasi my USB. Udah ya. Oke, kita enter lagi. Oke. Kemudian kita echo, kemudian ×2 atas, kemudian slash spasi union tanda petik atas, spasi panah, spasi /mnt spasi my USB /persistence.config. itu conf aja, union ini ya, lihat echo union mnt my USB persistence.conf. Kita enter. Kemudian yang terakhir umount dev slash ingat SDA 2 tadi. Kita enter. Oke. Setelah itu kita minimize, coba kita lihat. Tuh, udah ada persistennya di sini. Cara membuktikannya gimana? Cara membuktikan bahwa ini udah terbuat, kita coba restart dulu kali Linuxnya. Oke, kita restart. Oke, masuk lagi ke live system with USB persistent, masuk. Di restart dulu ya, setelah kita buat persistent kita restart dulu. Saya 96 ya, jangan lupa subscribe, like, komen, serta tonton terus videonya biar tahu, aktifkan loncengnya biar tahu nanti video-video berikutnya. Oke, setelah masuk di sini, nah untuk cara membuktikannya persistennya udah terbuat atau belum, caranya kita ini hapus, remove nomor-nomor ini yang tidak perlu, kemudian ini juga remove. Kemudian kita bikin folder, create folder di sini, kasih nama di sini, kita kasih nama Jack ya, di sini. Kemudian kita create di sini. Oke, setelah kita bikin, ingat di sini tadi udah tidak ada, sini juga tidak ada, terus ada folder ya, ada folder Jack di sini. Kemudian kita restart lagi. Setelah booting lagi, kita pilih lagi live with USB persistent, kita enter. Jika kalian mau
request request tutorial lainnya, silahkan komen di bawah. Mau tutorial apa boleh, biar nanti saya bikinkan videonya. Oke, di sini lihat setelah hidup ini membuktikan kita udah restart tadi. Kalau misalkan dia persistennya tidak jadi, tidak ada penyimpanannya, di sini tadi kan ada ada nomor ya, harusnya dia muncul lagi. Karena ini udah ada penyimpanannya, berarti ini udah tersimpan. Ini udah kita remove tadi. Terus juga di sini juga data-data grafik-grafik juga udah kita remove. Dan yang pasti folder yang kita buat itu tidak hilang. Berarti ini kita udah membuat persisten yang berhasil atau penyimpanan yang berhasil. Nah, berarti kita udah bisa membuat USB persisten Kali Linux bootable di flash disk ya. Di sini kita udah berhasil. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya berikan, karena di sini yang ini udah berhasil kita buat dan kita udah bisa gunakan download tools dan sebagainya. Selanjutnya saya akan melanjutkan ke part ketiga. Part ketiganya ini saya akan menginstal Kali Linux di virtual, jadi di Windows tapi pakai virtual, antara VirtualBox sama VMware. Nanti kita lihat kita buatnya di VMware atau VirtualBox. Oke, jangan lupa ikutin terus channel ini. Kalau suka tekan like, kalau tidak suka boleh dislike. Juga komentar di bawah gimana saran tanggapan tentang konten tutorial ini. Sekian dari saya, itu saja yang bisa saya berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next tutorial.